Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya membuat tugas mengenai pengembangan rencana perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, pada ini saya menggunakan Microsoft Suite. Lalu yang pertama mengenai konsep, prinsip, pengembangan, dan komponen RPP. RPP itu apa sih? Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, tujuannya untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, serta menyusun RPP ini jadi kita sebagai guru yang profesional dan bisa melakukan langkah-langkah yang tersistem dan berdaya guna. Dapat kita sebagai guru fungsinya juga bisa melihat, mengamati, dan menganalisis serta memprediksi dari program pembelajaran yang kita lakukan ini apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ini bisa dilihat. Nah, langkah penyusun RPP itu yang pertama kita harus menuliskan identitas mata pelajaran seperti sekolahnya, nama sekolahnya. Contoh di sini MI Jamiat Putri. Lalu mata pelajarannya apa? Misalkan mata pelajarannya mata pelajaran bahasa Arab. Misalkan temanya mengenai apa? Misalnya mengenai filkismi. Lalu apalagi kelas berapa? Ada di kelas 3, semester berapa? Semester 1 contohnya. Alokasi waktunya berapa menit atau berapa JP? Alokasi waktunya 2 JP. Lalu menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi ini merupakan kualifikasi dari kemampuan minimal siswa yang dapat menggambarkan penguasaan kognitif, afektif maupun psikomotorik atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, lalu apa sih pedoman dalam prinsip pengembangan RPP? Prinsip pengembangan RPP itu kompetensi yang direncanakan dalam RPP itu harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Misalkan kompetensinya mengenai maharatul qiraah. Nah, ini kan jelas dengan membaca. Apa aja sih rambu-rambunya tuh di situ indikatornya. Misalkan siswa mampu melafalkan kalimat dengan baik atau siswa mampu mengidentifikasikan mufrodat yang diminta. RPP itu harus sederhana dan fleksibel. Nah, misalkan bisa disesuaikan dengan latar budaya sekolah. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, jelas penyampaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Prinsipnya ini ada 10 prinsip yang jelas dalam membuat RPP itu harus yang paling pokok penting adalah sifatnya harus bisa positif dan bisa menguatkan program yang ada, dan sifatnya juga harus terkait antara pembelajaran yang satu dengan yang lain. Ini sudah pengembangan RPP kurikulum 2013 ini dapat kita saksikan di sini. Nah, nanti bisa kita saksikan RPP kurikulum merdeka. Nah, ini apa sih RPP kurikulum merdeka? Bedanya apa sih? Nah, RPP disusun melalui langkah yang pertama, analisis dari program semester. Pada pelajaran yang lalu kita telah menganalisis mengenai SKL, KI, KD, dan juga Prota dan Prosem. Nah, dari hasil itu kira-kira mana sih pembelajaran yang bisa meningkatkan potensi anak? Karena sudah ada hasil analisis sebelumnya.
kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum 2013. Perbedaannya yang tadinya suplemen dari komponen dari kurikulum 2013 yang ada beberapa komponen yang banyak diringkas menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian pembelajaran, dan prosesnya. Prosesnya ini nanti dijabarkan dalam isinya. Apa aja sih? Nah, ini dia rambu-rambunya. Orientasi pada tingkat pencapaian anak. Ada KI, KI1, KI2, KIKD. Berisi nilai agama, moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nah, berisi muatan materinya dari KD yang telah dipilih memiliki kegiatan yang selaras dengan materi atau muatan materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan main pada anak. Juga cara mengembangkannya, ini dia rencana pembelajaran mingguan. Nah, RPPH ini biasanya pada tingkat satuan TK ya. Begitu juga dengan RPPM. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, cara membuatnya yaitu kita bisa mentransfer ilmu kita lewat apa? Lewat media YouTube atau apa? Atau lewat media sosial lainnya seperti WA. Nah, caranya ketika kita sudah membuat materi agar mudah, nah kita bisa membagikan atau men-share. Contoh dengan Microsoft Word langsung kita bagikan. Misalkan kita ingin hanya orang-orang tertentu aja yang menerima file kita, maka kita tujukan pada orang tertentu. Nah, di sini saya bersifatnya bebas, siapapun yang punya tautan dapat melihat apa yang saya buat ini. Oke, itu saja. Lalu apa caranya? Misalkan kita bagikannya lewat link, ataupun kita lewat nanti ini bisa ke pakai modelnya pakai barcode. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.